Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita marilah kita sama-sama sanjung tinggikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan. Dengan nikmat tersebut kita dapat beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya lah kita harapkan di yaumil akhir kala, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama saya Muhammad Hasan Basri Fahan, NIM 1202041456, Prodi Hukum Tata Negara Siasa Lokal D. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal yang dilarang dalam Islam. Ada 5, yaitu riba, gharar, maisir, haram, dan batil. Riba berdasarkan pendapat keterangan dari etimologi merupakan tambahan. Tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau perutangan. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Balji, riba merupakan ekstra yang diisyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan. Dasar riba dalam Quran surah Al-Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Macam-macam riba, ada riba gharar dan riba jahiliyah. Sedangkan riba gharar adalah suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Contohnya, utang sebesar Rp90 mesti dikembalikan sebesar Rp95. Jadi terdapat lebihnya, yaitu Rp5.000. Sedangkan riba jahiliyah ialah utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Gharar. Definisi menurut beberapa ulama, Imam Syafi'i, gharar adalah apa-apa yang diakibatkan tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti tidak dihendaki. Sedangkan Wahab Al-Zuhaili berpendapat yaitu gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Hukum gharar. Berdasarkan hukum gharar terbagi menjadi 3, yaitu gharar yang diharamkan secara ijma' ulama, gharar yang dibolehkan secara ijma' ulama, gharar yang masih diperselisihkan. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Hukum maisir dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Haram. Kata haram dalam posisinya sebagai lawan dari kata halal adalah istilah yang berhubungan dengan hukum yang dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram disebutkan memiliki beberapa arti. Yang pertama, terlarang oleh agama Islam, tidak halal.
suci, terpelihara, terlindung. Misalnya, tanah haram di Makkah adalah semulia tempat di atas bumi. Sama sekali tidak, sungguh-sungguh tidak. Definisi ini berkaitan dengan gaya bahasa. Misalnya, selengkah pun haramkah aku surut. Terlarang oleh undang-undang, tidak sah. Dari beberapa makna di atas dapat disimpulkan bahwa haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan bagi pelakunya, disediakan hukuman. Batil. Definisi batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan secara dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Misalnya, ketika urutan berwudu sesuka hatinya tanpa melihat urutan yang disunnahkan Nabi, maka wudu itu menjadi tidak sah. Secara harfiah, batil atau batal artinya tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu, jika ada perbuatan yang menjurus ke hal yang batil, harus dilakukan pengulangan agar dapat memenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Jadi itulah semua tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam, yaitu riba, goror, maisir, haram, batil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhoi wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.